الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Allah itu Ar-Rahman. Ketika Allah itu Ar-Rahman, Allah itu memberi kepada kita tanpa kita minta. Dan itulah yang menjadikan kita terkadang justru lupa untuk bersyukur. Karena mendapatkannya gampang, mendapatkannya mudah. Kita di waktu pagi, tadi kita bangun, langsung mendapati air minum, langsung mendapati oksigen tidak terhenti. Langsung kita beli sarapan, kita buat sarapan, dan kita mendapatkan semua akses yang kita butuhkan. Maka semua itu terkadang membuat kita lupa bahwasanya kewajiban kita adalah bersyukur kepadanya dalam setiap urusan. Semoga setiap kemudahan, kenikmatan yang Allah berikan pada kehidupan kita menjadikan kita mengerti kita hanya dituntut sama Allah satu, bersyukur. Itu pun bukan untuk Allah, tetapi sejatinya kualitas kehidupan itu kembalinya untuk kita sendiri. Faman syakara fa innama yashkuru li nafsi. Siapapun yang dia bersyukur bukan untuk Allah, siapapun yang dia bersyukur bukan untuk malaikat, tetapi siapapun yang dia bersyukur sejatinya kesyukuran itu untuk dirinya sendiri. Syukur memberikan kepada kita ketenangan, syukur memberikan kepada kita kelapangan, dan pastinya syukur itu memberikan kepada kita kecukupan. Kalau kita terasa tidak lapang hidupnya, mungkin kita kurang kadarnya bersyukur. Kalau malam kita tidak terasa tenang, dan ketika kita di waktu siang juga terasa gelisah, mungkin kita kurang bersyukur. Ketika harta yang sudah Allah bagikan kepada kita tiba-tiba menyempit dan kurang menurut kita, mungkin kita sedang tidak bersyukur kepada Allah. Karena demi Allah, kata para ulama, tidaklah manusia dia bersyukur kecuali Allah berikan ketenangan, ditenangkan hatinya, dilapangkan jiwanya, dicukupi kebutuhannya. Allah mungkin tidak memberi apa yang kita inginkan pada sebagian keinginan, tapi Allah pasti memberi apa yang kita butuhkan. Makanya sekali lagi tidak bosan saya mengatakan, bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tapi bersyukurlah, pasti kita dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin insyaallah. Kita tentunya akan melanjutkan muqaddimah dari perjalanan kita ketika menimba ilmu. Saya masih ingat sekali kronologis ketika kajian ini meminta kepada kami jadwal kajian pada waktu pandemi. Saya sampaikan kepada ibu yang bersangkutan pada saat itu, oke, kita kajian ibu, tapi saya meminta supaya kita mempelajari terlebih dahulu muqaddimah kita, bagaimana kita berinteraksi kepada ilmu. Kalau kita sudah paham bagaimana interaksi kita kepada ilmu, apa kewajiban kita, apa komitmen kita ketika kita menimba ilmu. Kita harapkan setiap ilmu yang kita peroleh bisa memberikan keberkahan. Keberkahan pada hidup kita, keberkahan pada keluarga kita, dan kita berharap semoga bisa memberikan keberkahan dalam setiap urusan dunia dan akhirat kita. Ilmu yang kita kejar bukan hanya maklumatnya. Ilmu yang kita kejar bukan hanya hafalannya. Ilmu yang kita kejar dan kita targetkan bukan hanya banyaknya hadis, tapi ilmu yang kita kejar itu adalah ketika mengubah pribadi kita dari pribadi yang tidak menyenangkan menjadi pribadi yang menyenangkan, dari pribadi yang kasar menjadi pribadi yang lembut, dari pribadi yang tidak bangun malam menjadi bangun malam, dari pribadi yang selalu pengen menang kepada suaminya menjadi pribadi yang banyak mengalah untuk suaminya, menjadi pribadi yang asalnya selalu otoriter untuk istrinya dan suka bermain vonis untuk si istrinya, menjadi pribadi suami yang lebih bijak. Itu yang kita inginkan. Dan itulah yang kita harapkan supaya betul-betul energi yang kita serap pada ilmu adalah keberkahannya. Banyak orang yang mungkin lebih banyak hafalan Al-Qur'annya daripada ibu. Mungkin lebih banyak daripada hafalan hadisnya daripada ibu. Tapi ternyata keluarga mereka tidak menerima kebaikan dari apa yang dia hafalkan. Tidak menerima kebaikan dari apa yang dia peroleh pada ilmu. Ketika ilmu mandul memberikan keberkahan. Inilah yang kita khawatirkan. Yang kita khawatirkan bukan ilmunya, tapi mandulnya keberkahan yang ada pada kehidupan kita. Itu yang menjadi kekhawatiran kita. Kalau kita tidak berinteraksi kepada ilmu dengan benar. Ibu, saya sampaikan kisah nyata. Ibu tahu tentang seseorang yang bernama
Abdullah bin Khabbab? Abdullah bin Khabbab tahu? Insya Allah tidak tahu. Abdullah bin Khabbab itu nama seorang sahabat Nabi. Beliau pernah pada satu masa fitnah yang terjadi antara sahabat Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Khalifah Muawiyah, sahabat Abdullah bin Khabbab ini ditawan sama orang-orang yang berpikiran dengan pikiran ekstrim. Ketika mereka mengkafirkan setiap orang dari sebagian besar kaum muslimin yang mengikuti Ali, sebagian dikafirkan, yang menjadi pengikutnya Muawiyah dikafirkan dan disesatkan. Abdullah bin Khabbab ditangkap sama kelompok yang dinamakan dengan kelompok Khawarij, gampang mengkafirkan, gampang menyesatkan. Di dalam perjalanan ketika dia ditawan, bagaimana gerombolan Khawarij ini adalah gerombolan yang mereka itu hafal Al-Quran. Mereka juga hafal hadis, tapi begitu gampang untuk menyesatkan dan begitu gampang mengkafirkan. Abdullah bin Khabbab diseret, ditawan, diajak kemanapun gerombolan itu pergi. Ibu tahu, gerombolan ini merupakan gerombolan yang mereka sangat menjaga dalam setiap ketentuan sunnah yang mereka dapatkan di dalam perjalanan. Ketika gerombolan ini melewati ada kurma yang jatuh, ada yang memungut kurma, memakan kurma. Lalu anggotanya dimarahi. Kamu memakan kurma yang syubhat. Haram ini, syubhat. Kamu belum bertanya kepada pemiliknya. Untuk menunjukkan mereka adalah orang yang sangat hati-hati. Jalan lagi, lalu di antara kelompoknya melihat babi, ada yang membunuh babi. Lalu pemimpin gerombolan ini dan sebagian besar pengikut gerombolan ini marah. Kamu telah membunuh babi, makhluknya Allah. Pada saat itu Abdullah bin Khabbab yang ditawan karena dikafirkan, Abdullah bin Khabbab ini berkata kepada gerombolan ini, maukah kalian aku tunjukkan seseorang yang lebih mulia daripada kurma dan lebih mulia daripada babi yang kalian tadi ributkan ketika kalian mengambilnya dan membunuhnya? Gerombolan itu lalu bertanya, siapa yang lebih mulia daripada kurma dan babi yang kami bunuh dan kami ambil? Yang lebih mulia saya. Saya orangnya sholat. Saya membaca Al-Quran. Saya mengikuti Rasulullah. Saya termasuk putra dari seorang sahabat yang berjumpa dengan Nabi. Dan saya memiliki keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Tapi justru jawaban itu membuat dia dibunuh. Dia dibunuh. Diseksa dan dibunuh. Karena apa? Karena mereka mengkafirkan Abdullah bin Khabbab. Apa yang kita dapati dari kisah nyata ini? Kisah nyata ini menceritakan kepada kita, ada perilaku manusia yang mereka memiliki ilmu, mereka memiliki pengetahuan, mereka memiliki kehafalan tentang masalah Quran dan hadis, tapi ternyata begitu gampang bagi mereka untuk menyesatkan setiap orang dengan begitu mudah, tanpa ada klarifikasi, tanpa ada investigasi, bahkan tanpa dijatuhkan pengadilan yang adil sebelum menjatuhkan vonis. Dan perilaku semacam ini banyak. Khawarij pada zaman saat itu sudah sedemikian brutalnya mereka. Apalagi Khawarij itu ada pada setiap zaman. Dan kita khawatir kalau kita tidak hati-hati bermuamalah, berinteraksi kepada ilmu, akan muncul Khawarij gaya gini, yang mereka tampaknya ngaji, tampaknya memiliki hafalan Al-Quran, tampaknya mereka hadir di taman-taman ilmu, tapi justru pemikiran mereka itu ekstrim ketika akhirnya gampang untuk menyesatkan setiap orang yang tidak sama frekuensinya dengan pemikiran mereka dan mereka halalkan darah. Ibu pernah melihat ada seseorang ketika dia mengomentari demo, lalu dengan begitu gampangnya sang oknum ini berkata, was, alirkan aja darahnya, bunuh aja. Menuhin Republik kita saja. Pernah dengar? Pernah. Ibu pernah dengar ada orang yang sedang berjuang, berjibaku ketika melawan Palestina dengan susah payah, melawan penindasan dan penjajahan yang dimulai dari 1948, lalu dengan begitu santainya, dia mengomentari Hamas. Dia mengatakan Hamas buatan Israel. Orang Israel selamat dari lesannya, tetapi justru pejuang tidak selamat dari lesannya. Ada atau tidak ada? Ada. Ada yang ngaji sama orang semacam ini? Banyak.
Dan ada di sekitar kita? Ada, Bu. Orang yang begitu sombong tanpa mereka sadari, kalau datang undangan kajian yang bukan dari gurunya, dia tolak dengan keras. Kalau ada undangan datang dari guru yang lain, dia mengomentari dan mencoba menghalangi. Hanya karena berbeda 1-2 perkara ijtihad yang ada di antara tubuh kaum muslimin. Tapi menyikapinya ekstrim. Inilah yang kita khawatirkan. Bahwasanya kita khawatir, salah satu yang kita khawatirkan itu hilangnya keberkahan. Sebagaimana hilangnya keberkahan pada kelompok Khawarij yang ada pada zaman dahulu ketika pertama kali Islam disampaikan, munculnya sebuah gerakan yang sangat menakutkan dan mengerikan yang bernama Khawarij. Kalau kita bacaan Qur'annya dengan bacaan orang Khawarij, bacaan Quran kita tidak akan pernah mampu menandingi mereka karena mereka sering membaca Al-Quran. Sholatnya kita, kata Rasulullah, dengan sholatnya mereka tidak akan pernah mampu kita tandingi. Karena sholatnya luar biasa. Komitmen kepada sunnah, komitmen kepada syariatnya bagus. Tapi seiring dengan komitmennya kepada syariat, ternyata mereka begitu mudah menyesatkan dan begitu mudah untuk mengkafirkan setiap muslim. Yang mereka sholat menghadap kiblat, yang mereka beriman dengan iman yang sama kepada sunnah Rasulullah, tapi hanya karena 1-2 hal yang berbeda, langsung mereka tempatkan orang muslim itu seakan-akan bukan seorang muslim. Ketemu tidak bertegur sapa. Ketika di masjid mereka sholat mungkin di samping kita, tapi tidak ada senyuman sama sekali. Mereka mengomentari masjid ini terkena berbagai macam pengaruh syubhat dan masjid ini tidak ahlus sunnah. Begitu mudah untuk mengomentari tentang saudaranya. Tapi ironisnya, terhadap orang yang memerangi Islam, mereka diam. Mereka tidak sama sekali menyerang orang yang mencoba untuk memadamkan agama Allah. Tapi justru yang rajin diperangi dengan lisan mereka itu adalah orang-orang yang notabene sesama muslim dan sesama orang beriman. Ini kita khawatir.